Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kondisi sehat walafiat dan juga senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada materi berikutnya atau materi lanjutan dari yang sudah kita pelajari, yaitu adab berpakaian, berhias dan dalam perjalanan. Yang pertama, adab berpakaian. Dalam pengertian, ada 3 istilah bahasa Al-Quran yang bermakna pakaian. Yang satu libas, yang kedua siyab, yang ketiga sarobil. Maknanya masing-masing. Kalau libas adalah penutup, baik untuk lahir dan juga batin. Kalau siyab bahan-bahan pakaian, sarobil pakaian. Kemudian ada istilah umum yang memberikan pengertian terkait dengan berpakaian. Adalah segala sesuatu yang dikenakan seseorang dalam berbagai ukuran dan mode, serta disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan. Adapun tujuan berpakaian itu ada 2, khusus dan juga umum. Secara pengertian khusus yaitu pakaian yang berorientasi pada keindahan. Umum yaitu berorientasi pada menutup atau melindungi tubuh saja. Dalil agar kita berpakaian. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dzalika khair, dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghias diri. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda kuasa Allah agar mereka selalu ingat. Ini ada di surat Al-A'raf ayat 26. Kemudian yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Juga ada di surat Al-A'raf ayat 31. Adab berpakaian ini untuk laki-laki. Yang pertama, membaca doa ketika memakai dan melepas pakaian. Ya, doanya cukup dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kedua, mendahulukan anggota sebelah kanan, kaki kanan ataupun tangan kanan. Yang ketiga, bersih, sederhana dan tidak berlebihan. Yang keempat, memakai wewangian ataupun parfum secukupnya. Menutup aurat. Untuk aurat laki-laki ini lutut sampai pusar. Kemudian tidak menyerupai pakaian lawan jenis. 7, tidak memakai emas atau sutra. Ada berpakaian bagi wanita. 1, membaca doa ketika memakai dan melepas pakaian, sama seperti laki-laki. Kemudian juga mendahulukan anggota sebelah kanan. Menutup aurat perempuan ini seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini menurut jumhur ulama. Kemudian yang keempat, tidak menunjukkan lekuk tubuh atau longgar. 5, tidak menyerupai pakaian laki-laki. 6, bersih, sederhana dan tidak berlebihan. 7, memakai wangian atau parfum secukupnya. Hikmah berpakaian. 1, aurat tertutup, menjauhkan diri dari bahaya dan fitnah. Yang kedua, melindungi kulit dari kerusakan fisik. 3, menunjukkan identitas keislaman. Sekarang masuk kita pada adab berikutnya, yaitu adab berhias.
Apa itu berhias? Dalam bahasa Arab, akar katanya berhias itu adalah tajayyana yatajayyanu. Artinya memperindah atau mempercantik. Dalam KBBI memiliki arti bahwa usaha memperelok diri dengan pakaian yang indah dan menarik. Dalam istilah umum atau dalam syariat, upaya manusia untuk memperindah diri dengan berbagai busana atau aksesoris ataupun lainnya sehingga memunculkan kesan indah bagi yang melihat dan menambah rasa percaya diri. Dengan syarat tentunya tidak bertabaruj. Berhias dianjurkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam atau secukupnya dan dilarang bertabaruj. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, apa itu tabarruj? Tadi firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kemudian kalau diambil dari akar kata atau bahasa, tabarruj ini berasal dari kata burjun. Artinya bintang atau sesuatu yang terang dan tampak. Menurut Imam Syaukani, tabarruj adalah seorang wanita menampakkan sebagian dari perhiasan dan kecantikannya yang seharusnya wajib untuk ditutupi. Yang ini dapat memancing syahwat atau hasrat laki-laki. Ada berhias, ada beberapa adab-adab dalam berhias. Yang pertama, niat beribadah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, sederhana dan tidak berlebihan. Yang ketiga, tidak ditato atau menipiskan alis dan mengubah bentuk tubuh lainnya. 4, tidak berbahan alkohol. 5, tidak memakai perhiasan yang berlebihan atau bagi wanita. 6, merapikan rambut bagi laki-laki. Tidak menyerupai lawan jenis atau menggunakan simbol-simbol non-muslim. Hikmah berhias ini. 1, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari fitnah, lebih percaya diri, dihormati dan dihargai oleh orang lain, nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan adab dalam perjalanan. Secara pengertian, perjalanan itu ada 2 istilah dalam bahasa Arab, itu rihlah dan safar, yang artinya perjalanan. Sedangkan menurut istilah umum, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah, berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjalanan itu bermakna adalah sebagai cara atau gerakan berjalan atau bepergian dari suatu tempat menuju tempat lain untuk suatu tujuan. Yang melakukan perjalanan itu disebut musafir. Adab-adab perjalanan atau adab-adab dalam perjalanan. 1, bermusyawarah dan hendaknya sholat istikharah. Yang kedua, membaca doa sebelum meninggalkan rumah, seperti Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, perempuan dilarang bepergian sehari semalam tanpa mahram. Yang keempat, berdoa ketika menggunakan kendaraan. Yang kelima, memilih kawan pendamping yang soleh. Yang keenam, menolong teman seperjalanan. Ketujuh, menyiapkan 6 hal yang disunahkan. 1, gunting, siwak, tempat celak, tempat air minum, membersihkan badan dan berwudu. Kedelapan, menunjuk pemimpin dalam rombongan. 9, mengembalikan hak dan amanah kepada pemiliknya. 10, segera pulang apabila telah terpenuhi hajatnya. 12, berpamitan dengan keluarga dan sanak saudara. 11, membaca takbir 3 kali setelah perjalanan. Atau ini kebalik sebenarnya ini.
Misalnya yang berpamitan dengan keluarga dan sanak saudara, ini bisa di awal. Kemudian ini yang terakhir, membaca takbir 3 kali setelah perjalanan. Hikmah perjalanan. 1. Sarana hiburan karena mendapatkan kesenangan. Yang kedua, sebagai sumber mata pencaharian karena mendapat pengalaman. 3. Mendapat pengalaman, ilmu, pengetahuan, dan kawan-kawan baru. 4. Menambah wawasan terhadap adab atau budaya pada suatu komunitas masyarakat. Ini sebagai tambahan, ada doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal sebelumnya kami tidak mampu untuk menguasainya. Hanya kepadamu lah kami akan kembali. Kemudian ada doa setelah sampai di tujuan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ahliha wa khairu ma fiha. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, saya mohon padamu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada di dalamnya. Dan saya berlindung kepadamu dari kejahatan negeri ini dan kejahatan penduduknya dan kejahatan yang ada di dalamnya. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan yang sengaja atau tidak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.